pencuri kolekte dan perpuluhan. Pendeta John Kencem, jadilah orang yang dapat dipercaya. Haleluya. Mari kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk saudara. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Puji ini diserahkan oleh Petrus kepada para diaken atau para penatua pada masa itu, tetapi sekarang disampaikan kepada saudara dan kepada saya. Saya tulis bahwa kepercayaan menjadi penatua atau pelayan Tuhan. Saudara, kalau kita dipercayakan, berarti ada penilaian. Tidak mungkin kita dipercayakan dan tidak ada penilaian. Tuhan telah menilai saudara dan Tuhan telah menilai saya, sehingga kita dipercayakan. Tetapi kalau kita lihat saudara, orang-orang yang ada di Sukamiskin, siapa tahu Sukamiskin saudara? Pastor kita Leo kan sudah pernah ke Sukamiskinnya. Oh belum? Sudah pernah ke Sukamiskin? Ketua, sudah pernah? Tapi tahu. Apa itu Sukamiskin? Penjara kan? Penjara khusus. Penjara khusus orang-orang yang terpidana karena korupsi. Kenapa mereka korupsi? Karena dipercayakan. Jadi mereka menyalahgunakan kepercayaan. Maka di sini dikatakan jangan seolah-olah kamu memerintah. Bisa juga kita menyalahgunakan kepercayaan. Sebagai gembala dalam organisasi, dalam pengembalaan, kita bisa menyalahgunakan kepercayaan yang memang dipercayakan. Karena berdasarkan kepercayaan ayat ini ditulis kepada para penatua. Dan saya meyakini bahwa kita semua di sini ada kepercayaan. Kepercayaan Tuhan menjadi pelayan Tuhan, bahkan di tempat-tempat yang lain. Dari segi kemungkinan organisasi kita tidak tahu, baik di kampus, di mana saja kita itu dipercayakan. Itu salah satu hal yang menurut saya, menurut penilaian, maka kita memberikan kepercayaan. Pada kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, kami lagi ada di Bandung. Saya tanya kepada istri saya, Mama bawa kunci kamar enggak? Karena ada sesuatu yang saya lupa. Dia bilang sama Derson, pengerja yang baru 2 bulan. Baru 2 bulan di rumah. Saya tanya kepada istri saya, Mama udah nilai anak itu bisa dipercaya? Bisa dipercaya enggak dia? Bisa, Pak. Oke. Walaupun saya hatinya berdebar-debar, karena nanti 2 hari kan kita ada di Bandung. Hati saya berdebar-debar. Uang yang saya lupa, uang cash di atas meja gitu. Namun saya ingat jumlah berapa. Tapi saya pulang dengan hati berdebar-debar. Kunci kamar kan ada di pengerja. Waktu saya pulang, saya hitung, kamarnya sudah dipel, sudah rapi, bagus. Bed cover sudah rapi semua. Saya lihat duit. Tidak bergerak itu duit. Meja sudah rapi, tapi duit tidak bergerak. Saya hitung, nggak ada yang hilang. Tidak ada yang hilang, 1 lembar pun nggak ada yang hilang. Padahal kan nggak ada orang. Nah, maka sekarang
dia jadi dipercayalah. Percaya walaupun kita pergi, dia pegang kunci kamar. Tetapi dulu saya pernah mempercayai orang untuk menghitung uang. Satu waktu saya tidak seperti disuruh Tuhan. Saya lihat itu uang, kan kita kalau kolektor pakai 2 peti. Belum dijalankan, masih 2 peti. Saya sempat hitung uang sedikit. Khususnya uang besar yang saya hitung, saudara. Yang uang besar, yang 100.000 dan 50.000. Di kotak satu saya hitung ada berapa yang 100.000, di kotak satu saya hitung. Saya hitung di sini sekian, yang 100.000. Terus kasih laporan, kasih uang. Saya lihat separuh dari yang 100.000 dan 50.000 hilang. Itu pertama. Kedua, saya coba lagi. Kasih kunci kotak perpuluhan. Hilang. Maka saya pecatlah orang itu. Saya keluarkan dia. Karena nggak bisa dipercaya. Saudara, aku menasihatkan para penatua di antara kamu sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ini sudah nasihat Petrus kepada semua penatua dan hari ini datang kepada saya, bukan hanya kepada saya dan kepada kita semua. Maka jagalah kepercayaan dari orang ke kita, dari suami ke istri, dari istri ke suami, dari pimpinan ke bawahan, dari bawahan ke kepimpinan, khususnya kepercayaan Tuhan. Kalau orang sudah nggak percaya kita, bagaimana Tuhan mau percaya kita? Kalau memang orang menemukan sesuatu di mana kita tidak bisa dipercaya, bagaimana Tuhan mau mempercayai kita? Karena sudut pandang kita itu di kalangan kita sendiri. Kita coba implementasikan ke dunia yang ada di hadapan kita. Ini dituliskan kepada orang yang memang sudah dipercayakan sebagai diaken atau pelayan-pelayan. Yang kadang-kadang kita bisa menyalahgunakan kepercayaan atau kita tidak menjalankan kepercayaan. Kita tahu semua yang Tuhan berikan kepada 3 orang, 1 5 talenta, 1 2 talenta, dan 1 1 talenta. Itu kepercayaan. Diukur dari kemampuan, kata